Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Melinda Aprilia Rizkinita, perwakilan dari kelompok 4 yang akan membahas mengenai materi tentang penjadwalan proyek. Jadwal merupakan suatu kegiatan yang harus dilakukan dengan seiringnya waktu. Penjadwalan proyek berkaitan dengan penetapan jadwal dan tanggal di mana yang berkaitan dengan berbagai sumber daya seperti peralatan dan personil yang akan digunakan untuk melakukan kegiatan yang diperlukan untuk menyelesaikan suatu proyek. Jadwal menyediakan hubungan komunikasi dan koordinasi yang penting antara individu dan organisasi yang berpartisipasi dalam suatu proyek tersebut. Jadwal juga merupakan alat yang dapat berfungsi untuk suatu perencanaan, evaluasi, dan kontrol program. Penjadwalan proyek terbagi dalam beberapa bagian. Yang pertama, tonggak kunci. Merupakan tempat untuk memulai pengembangan jadwal apapun adalah menentukan tonggak utama untuk pekerjaan yang harus diselesaikan. Tonggak utama adalah peristiwa penting dalam siklus proyek dan dapat mencakup misalnya pembuatan prototip, awal fase baru, tinjauan status, tes, atau pengiriman pertama. Yang kedua yaitu teknik jaringan. Pendekatan dasar untuk semua penjadwalan proyek adalah untuk membentuk jaringan aktual atau tersirat yang menggambarkan hubungan antara tugas dan tonggak dalam proyek. Beberapa teknik berkembang pada akhir 1950-an untuk mengatur dan mewakili informasi dasar. Yang paling terkenal saat ini adalah teknik evaluasi dan ulasan program atau PERT dan metode jalur kritis atau CPM. PERT dikembangkan oleh Booz Allen dan Hamilton bersama dengan Angkatan Laut Amerika Serikat pada tahun 1958 sebagai alat untuk mengordinasikan kegiatan lebih dari 11.000 kontraktor yang terlibat dalam program Rudal Polaris. Beberapa manajer terlalu mengandalkan teknik ini dengan mengorbankan praktik manajemen yang baik. Misalnya kegiatan dijadwalkan untuk slot waktu yang telah ditentukan. Ada kecenderungan untuk memenuhi jadwal di semua biaya. Hal ini dapat mengalihkan sumber daya dari kegiatan lain dan menyebabkan masalah yang jauh lebih serius. Dengan hal demikian, maka akan dilakukan dengan cara mempertimbangkan durasi kegiatan proyek. Proses teknologi yang dipilih untuk setiap kegiatan memengaruhi sumber daya yang dibutuhkan, bahan yang dibutuhkan, dan jadwal. Oleh karena itu, dilakukan dengan dua pendekatan untuk memperkirakan panjang suatu kegiatan. Yang pertama, pendekatan deterministik, yaitu mengabaikan ketidakpastian dan dengan demikian menghasilkan estimasi titik. Yang kedua, pendekatan stokastik yang membahas unsur-unsur probabilistik dalam suatu proyek dengan memperkirakan durasi yang diharapkan dari suatu kegiatan. Untuk menghadapi situasi ini, maka dilakukan 3 teknik. Yang pertama, teknik modular, kemudian teknik Banmec, dan teknik parametrik. Yang ketiga, hubungan preseden antara kegiatan. Jadwal kegiatan dibatasi oleh ketersediaan sumber daya yang dibutuhkan untuk melakukan setiap kegiatan oleh kendala teknologi yang dikenal sebagai hubungan prioritas. Yang keempat, yaitu Gantt chart. Merupakan alat manajemen yang paling banyak digunakan untuk penjadwalan dan kontrol proyek adalah versi diagram batang yang dikembangkan selama Perang Dunia Pertama. Yang kelima, pendekatan jaringan activity on a row untuk analisis metode PET kritis. Dalam hal ini dilakukan beberapa perhitungan. Yang pertama, menghitung waktu acara dan jalur kritis. Yang kedua, menghitung waktu mulai dan selesai kegiatan. Yang ketiga, menghitung waktu slack. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fikri Haikal. Saya akan melanjutkan materi dari teman-teman saya. Selanjutnya yaitu 4.6. Pendekatan jaringan activity on node untuk analisis metode PET krisis.
Model AON adalah pendekatan alternatif untuk mewakili kegiatan proyek dan hubungan timbal balik. Dalam model AON, panah digunakan untuk menunjukkan hubungan prioritas di antara kegiatan. Dalam mengembangkan jaringan, akan lebih mudah untuk menerapkan satu permulaan simpul dan simpul selesai tunggal yang secara unik mengidentifikasi tongkat ini. Pendekatan AON ini mencakup dalam beberapa perhitungan, yaitu meliputi 1. Menghitung waktu kegiatan awal-awal dan awal selesai. 2. Menghitung awal yang terlambat dan selesai dari waktu yang kegiatan. Selanjutnya yaitu 4.7. Diagram precedence dengan hubungan lead-lag. Beberapa faktor yang menentukan apakah suatu kegiatan dapat dipecah adalah keterbatasan teknis atau logis, waktu penyiapan yang diperlukan untuk memulai kembali tugas yang dibagi, kesulitan yang terlibat dalam mengelola sumber daya untuk tugas yang dibagi, kehilangan konsistensi pekerjaan, dan kebijakan manajemen tentang pemisahan pekerjaan. Selanjutnya yaitu 4.8. Pendekatan programan linear untuk analisis metode jalur krisis. Untuk melihat representasi programan linearnya, menggunakan notasi sebagai berikut, yaitu 1. I,J, indeks untuk node dalam jaringan. Kedua, I,1 untuk node mulai proyek yang unik. 3. N adalah simpul unik yang menandai akhir proyek. Selanjutnya yaitu kegiatan agregat di jaringan. Model jaringan terperinci dari suatu proyek sangat berguna dalam penjadwalan dan pemantauan kemajuan di tingkat operasional atau jangka pendek. Untuk memfasilitasi fungsi manajemen, ada kebutuhan yang meningkat informasi dan tugas agregat. Kedua alat umum yang digunakan untuk tujuan ini adalah aktivitas handbook. Ketika sekelompok aktivitas memiliki awal yang sama dan titik akhir yang sama, dimungkinkan untuk mengganti seluruh grup dengan aktivitas tunggal yang disebut aktivitas handbook. 2. Tonggak sejarah. Tingkat agregasi yang lebih tinggi juga dimungkinkan dengan memperkenalkan tonggak untuk menandai selesainya kegiatan yang signifikan. Tonggak biasanya digunakan untuk menandai pengiriman barang dan jasa, untuk menunjukkan poin pada saat pembayaran jatuh tempo, dan untuk menandai peristiwa penting seperti keberhasilan penyelesaian tinjauan desain kritis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dina Siti Mauludi. Di sini saya akan membahas pembahasan ke-10 sampai 13. Langsung saja ke pembahasan yang ke-10, yaitu berurusan dengan ketidakpastian. Metode jalur krisis mengasumsikan bahwa durasi kegiatan diketahui dan deterministik, atau bahwa estimasi titik seperti mean atau mode dapat digunakan sebagai gantinya. Itu tidak membuat penyisihan varians aktivitas. Ketika fluktuasi waktu kinerja rendah, asumsi ini secara logis dibenarkan dan secara empiris telah terbukti menghasilkan hasil yang akurat. Langkah yang harus dilakukan adalah yang pertama pendekatan simulasi, dan kedua menggunakan teknik evaluasi dan tinjauan program ekstensi. Lalu pembahasan yang ke-11, kritik program evaluasi dan tinjauan teknik, dan asumsi metode jalur kritis atau singkatannya PERT dan CPM. PERT dan CPM adalah model proyek yang terbuka untuk berbagai kritik teknik, termasuk yang pertama kesulitan dalam memperkirakan durasi, varian, dan biaya secara akurat. Yang kedua, validitas menggunakan distribusi beta dalam mewakili durasi. Yang ketiga, validitas penerapan teorema limit pusat. Yang keempat, fokus utama pada jalur kritis untuk mengendalikan proyek. Selain
itu analisis PERT dan CPM didasarkan pada grafik prioritas yang hanya berisi 2 jenis informasi, waktu kegiatan dan kendala prioritas. Hasil yang mungkin sangat sensitif terhadap perkiraan data dan menentukan hubungan. Lalu selanjutnya pembahasan yang ke-12, proses rantai kritik. Nah, proses rantai kritik sebagian dalam menanggapi kritik-kritik ini, Gordat pada tahun 1907 mengembangkan proses Critical Chain Buffer Management atau singkatannya CCMBM, yang merupakan penerapan teorinya tentang kendala untuk mengelola dan menjadwalkan proyek dengan CCBM. Beberapa perubahan dibuat untuk PERT tradisional. Lalu pembahasan yang ke-13 atau terakhir yaitu kendala penjadwalan atau scheduling kompleks. Di sebagian besar proyek ada kendala tambahan yang harus diatasi seperti terkait dengan kesediaan sumber daya dan anggaran. Dalam beberapa kasus, batasan waktu siap dan batasan waktu juga ada. Nah, batasan ini menentukan jangka waktu di mana suatu kegiatan harus dilakukan. Selain itu, mungkin ada tanggal penyelesaian, target untuk proyek atau tanggal jatuh tempo untuk tonggak sejarah. Jika tanggal jatuh tempo ini lebih awal dari tanggal terkait yang diperoleh dari analisis CPM, maka jadwal yang menyertai tidak akan layak. Nah, sekian pembahasan dari kelompok kami ini, semoga bermanfaat.